Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat tidur yang nyenyak tentunya. Dan kita bersyukur buat perlindungan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan sepanjang malam dan tidur kita. Sehingga pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Kalau pagi ini kita boleh berkumpul lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dan biarlah kita bersama-sama berkumpul, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Dia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih untuk sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Bahkan terima kasih Engkau pulihkan kekuatan kesehatan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Untuk kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Bahkan biarlah bukan hanya tubuh kami yang sehat dan kuat, tapi roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Engkau. Jiwa kami segar, jiwa kami tenang, sehingga kami boleh menikmati sepanjang hari ini di dalam penyertaan-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami dari awal sampai akhir, sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Alfa dan Omega bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Dia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah
Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kau Allah Alfa dan Omega. Kau Allah yang kekal, Allah yang mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, yang ajaib. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Engkau layak dipuji, sebab kerajaan-Mu ditegakkan di tempat ini, kuasa-Mu dinyatakan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau yang menetapkan langkah-langkah hidup kami Tuhan. Engkau beri yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami muliakan Engkau Tuhan kami. Kami muliakan Engkau Raja kami. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Ditinggikan
Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang mengatur segala perkara yang terjadi dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Tetapi Engkau juga Allah yang mengatur langkah hidup kami dengan kasih-Mu yang sempurna, dengan kasih-Mu yang tiada tara. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu, Tuhan. Sebab kami percaya Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Dan Engkau selalu baik bagi kami. Apapun yang Kau perbuat, kami mau tetap berkata Engkau baik. Karena Engkau baik bukan karena apa yang Kau perbuat, tapi sesungguhnya Engkau adalah pribadi yang baik. Waktu kami bersyukur, kami punya Allah yang seperti-Mu, punya Tuhan dan Raja yang seperti-Mu. Sebab itu kami aman di dalam-Mu, dan kami tenang di dalam-Mu. Sebab itu biarlah di sepanjang hari yang baru ini, kami boleh menikmati kasih setia-Mu, menikmati kemurahan-Mu, kebajikan-Mu sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kami. Dan biarlah kerajaan-Mu ditegakkan, Tuhan, di dalam hidup kami. Engkau ditinggikan dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu melalui hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Dan sebentar kami mau siapkan hati kami lagi itu ditaburi dengan benih firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Niarti Nababan. Oke. Baik, Bapak Ibu, Shalom. Ya, sebenarnya sih sharing firman pagi ini itu istri saya, Bu Niarti. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba dia meminta saya untuk sharing. Sebenarnya saya jarang sekali sharing-sharing ini, walaupun di komsel-komsel di Bungo yang keseringan kalau itu sharing dia, tapi nggak apa-apa. Saya kebingungan. Baru pagi ini tadi jam 4:30 tadi saya bangun, saya minta, "Mak, apa yang di-sharingkan, ayat mana yang mau di-sharingkan?" Terus dia kasih tahu. Nah, saya bingung, tapi nggak apa-apa. Kalau seandainya pun nanti kurang pas, mohon dimaklumi, karena saya masih dalam ini tahap belajar juga. Baik, Bapak Ibu, firman yang Tuhan mau kita sharingkan pagi hari ini yaitu diambil dari Matius 12 ayat 28 dan 29, di mana judul perikopnya di atas ini adalah Yesus dan Beelzebul. Begini bunyi firman Tuhan, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu." Bapak Ibu, setelah merenung beberapa saat, saya diperlihatkan kepada sebuah ayat di Lukas
6 ayat 43 sampai 45. Jadi di dunia ini ada dua kerajaan, yaitu kerajaan Allah dan saingannya adalah kerajaan Belzebul atau kerajaan setan, kerajaan iblis. Yang saya dapat di sini adalah sekarang hidup saya ini mau milih yang mana? Milih kerajaan Allah atau kerajaan setan, kerajaan iblis. Nah, seperti yang sudah diterangkan dari ayat-ayat sebelumnya, rumah tangga yang terpecah belah, bahkan apalagi ya, itu kalau melawan dirinya sendiri, maka kalau terpecah-pecah maka akan hancur, tidak akan bertahan. Nah, yang saya dapat di sini adalah saya mesti hidup di dalam Tuhan, saya mesti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memberi saya kekuatan untuk boleh melawan segala kejahatan, melawan hal-hal yang tidak benar, melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena di dunia ini tidak semua hal-hal yang baik yang kita alami, tidak semua hal-hal yang baik yang kita dapat. Nah, bagaimana kita tidak terbawa arus yang tidak benar itu dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Nah, seperti bagaimana gambaran kita bahwa kita hidup dalam Tuhan, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa orang melihat bahwa kita ini hidup dalam Tuhan, boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dari tingkah laku kita, dari cara kita berkata-kata dengan orang, dengan sesama, itu bisa menggambarkan bahwa kita hidup dalam Tuhan. Itu saja yang saya dapat sih. Tuhan Yesus memberkati. Niati mau tambahkan? Kalau saya sih Pak, yang saya dapat ya, kan mana tadi ayatnya? Ayat 20, ayat 28. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Yang saya dapat, ketika kita belum ditebus oleh Tuhan, atau sebelum kita lahir baru, hidup baru, hidup kita ini dikuasai oleh si jahat. Karena apa yang sudah diikat di bumi, terikat di sorga, dan apa yang kita lepas di bumi, terlepas di sorga. Jadi yang saya dapat, kalau hidup kita ini, harta kita adalah hati kita, hidup kita ini mau dikuasai oleh Tuhan, mau dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, atau roh Allah, kita harus mengikat dulu si jahat, yaitu kuasa iblis. Kita ikat kuasanya. Jangan kita biarkan si iblis yang berkuasa atas hidup kita agar hidup kita bisa sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Itu sih saya dapat, Pak. Saya juga. Ya. Makasih. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa, kita kan di sini sama-sama belajar dan setiap kita bisa mendapatkan hal-hal yang berbeda dari Tuhan tentunya. Dan saya bersyukur setiap pria khususnya harus belajar berani ngomong di depan umum. Siapa tahu di acara-acara tertentu mendadak-mendadak kita disuruh ngomong, harus belajar
biasa ngomong, minimal disuruh doa kan. Jangan kalau disuruh doa nanti langsung senggol istrinya, mama aja lah, mama aja. Bagus. Dulu. Jadi yang penting berani. Walaupun tidak sering-sering sharing, yang penting jangan serong-serong. Nah, itu aja. Nah, ya ayat-ayat ini kan lanjutan dari ayat yang kemarin, bagaimana Yesus mengusir setan. Dan hari ini diteguhkan lagi dari apa yang Yesus katakan, kalau Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Karena berbicara tentang kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 ya. Di situ dikatakan 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita sekali lagi seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, kita ini adalah anak-anak kerajaan. Dan kita harus hidup di dalam cara-cara kerajaan tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendemonstrasikan, kita bisa memanifestasikan kuasa kerajaan Allah itu. Nah, jadi ini satu kesatuan gaya hidup yang memang harus dibangun oleh setiap orang percaya. Orang yang mengaku-ngaku dirinya Kristen, nah, belum tentu dia diakui oleh rajanya sebagai anggota kerajaan kalau hanya sekedar beragama Kristen tentunya. Jadi pagi hari ini saya mengingatkan, mendorong dan meneguhkan setiap kita bahwa kita ini adalah anak-anak kerajaan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan, ya kita harus hidup sesuai nilai-nilai kerajaan Allah. Dan yang kedua, kita punya kuasa untuk didemonstrasikan, untuk diwujud nyatakan hari-hari ini. Nah, karena hal inilah yang justru sangat-sangat miris saya lihat tidak dilakukan oleh orang-orang yang menamakan dirinya Kristen. Hidup dalam cara-cara dan nilai-nilai kerajaan Allah juga enggak. Disuruh mendemonstrasikan kuasa Tuhan usir setan juga enggak berani. Nah, tapi saya berdoa, saya berharap sungguh biarlah hari-hari ini kita menjadi umat yang mengenal Allahnya. Yaitu Allah kita itu adalah Raja kita, di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan oleh apapun, sehingga kita benar-benar menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dan kita mendemonstrasikan kuasa Allah. Ini satu paket Bapak Ibu yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Jangan juga kita menjadi orang Kristen atau yang beragama Kristen yang songong atau sombong seperti anak-anak Skewa. Hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allahnya kagak mau, tapi mau sok-sokan punya kuasa kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu ingat kisah anak-anak Skewa. Dia usir iblis, dia usir setan. Setan ngomong gini, Yesus aku mah kenal. Paulus, aku tahu. Lah kamu, siapa kamu? Nah, jadi jangan juga sok-sokan ngusir setan, kalau engkau nggak hidup di dalam kuasa kerajaan Allah, tidak hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi ini satu kesatuan, satu paket yang harus kita lakukan. Dan harusnya sejak kita percaya Yesus. Tapi saya percaya, paling tidak kita sudah melakukan hal yang pertama yang saya katakan, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah, hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, tinggal saya mendorong Bapak Ibu untuk berani bertindak mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah itu. Amin.
Karena Yesus katakan 2000 tahun yang lalu, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, artinya Yesus kan sudah usir setan 2000 tahun yang lalu. Kan jelas ayat itu katakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan waktu Yesus naik ke surga, sebelumnya dia janji, tunggu di Yerusalem sampai engkau dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kapan kuasa itu diberikan? Pada waktu Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Tapi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 39 katakan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kamu, Pak Petrus bilang, itu kepada mereka yang ada hari itu 2000 tahun yang lalu, terus kepada anak-anakmu, dan kepada mereka yang masih jauh, sejauh yang akan dipanggil Tuhan. Itu artinya termasuk setiap kita, orang-orang yang percaya, bertobat, memberi diri dibaptis, maka kita menerima Roh Kudus, kita menerima dunamos itu, kuasa itu, yang harus kita demonstrasikan. Tapi sekali lagi, kekristenan itu satu paket istilah saya pagi hari ini. Cara hidup kita harus cara hidup kerajaan Allah, sehingga kita mengalami kuasa kerajaan Allah. Nah, itu hal yang pertama. Nah, yang kedua dari ayat 29 itu, kita diteguhkan sekali lagi. Ketika kita mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, nah, maka hal yang pertama kalau kita mau masuk sampai ke dalam hidup mereka, kita mau Injil itu masuk dalam hidup mereka, maka orang-orang kuat yang ada di dalam hidup orang itu harus kita ikat dulu, kita patahkan dulu kuasanya. Tentu dengan doa. Kalau memang diperlukan, ketika kita mau beritakan Injil, kita doakan dulu mereka dari rumah, kita puasain. Kan kita harus punya daftar list siapa-siapa yang mau kita Injilin. Terus kita doain mereka minimal, orang tua kita mungkin, paman kita mungkin, saudara kita mungkin. Doain mereka dulu, terus tiap hari berdoa, berpuasa, Tuhan patahkan kuasa-kuasa yang mengikat hidup mereka. Dan itu bukan bicara tentang karena mereka dirasuk setan saja Bapak Ibu, bukan. Tapi paradigma dalam hidup mereka. Itu yang harus diruntuhkan, itu yang harus diikat, itu yang dikalahkan. Karena kita akan berbenturan dengan yang namanya paradigma. Ketika kita beritakan Injil, mereka kan sudah punya keyakinan, mereka kan sudah punya kepercayaan. Nah, hal itulah yang harus diikat dulu. Paradigma itulah yang harus diikat dulu. Baru kita bisa memberitakan Injil. Nah, seperti itu prinsip dari ayat ini yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Jadi bukan tiba-tiba datang, wah ya terima Yesus. Ngomong terima Yesusnya memang gampang, terus kita pakai alasan, iya Pak, yang penting aku menyampaikan Pak, bertobat nggak bertobat kan urusan dia. Iya betul, tapi langkah-langkahnya juga harus tepat. Nah, yang pertama kita percaya kita punya kuasa. Terus kalau kita baca di Roma, kerajaan Allah itu kan bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh. Nah, artinya kita juga harus punya kebenaran firman dalam hidup kita. Bukan saja kebenaran dalam pengetahuan firman Tuhan, tapi kebenaran dalam praktek hidup. Jadi waktu kita ikat paradigma mereka, kita runtuhkan paradigma mereka, kita bisa menyampaikan kebenaran, dan kebenaran yang tidak terbantahkan itu adalah kebenaran yang kita lakukan, kebenaran yang kita praktekkan. Nah, jadi pagi hari ini ada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang saya dorong sekali lagi untuk kita praktekkan kebenaran ini. Jadi yang pertama, hiduplah menurut cara kerajaan Allah, karena kita anak-anak kerajaan Allah. Terus mari hari-hari ini demonstrasikan kuasa kerajaan Allah. Doa untuk orang sakit, sembuhkan mereka, terus usir setan, terus beritakan Injil. Karena sekali lagi, yang saya katakan kemarin, mujizat itu adalah sebuah pintu gerbang saja untuk Injil itu masuk. Jadi bukan berarti kalau kita doa, tumpang tangan, sembuh, mujizat terjadi, selesai. Enggak, itu baru gerbang, itu baru pintu.
baru kita masuk dengan kebenarannya. Dan kebenaran yang powerful yang saya katakan tadi adalah kebenaran firman yang bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi kebenaran yang memang sudah kita praktekkan. Jika kita memberikan sebuah paradigma baru, paradigma kerajaan Allah, mereka nggak akan dapat membantah lagi. Karena paradigma mereka juga sudah diruntuhkan. Jadi itu dari kebenaran firman Tuhan yang kita dapat pagi hari ini. Nah sekali lagi yuk praktek firman Tuhan ini. Amin. Mungkin silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang lain mendapatkan hal-hal yang baru dari kebenaran-kebenaran ini, boleh silakan sampaikan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman, beritakan Injil kepada orang. Nggak apa-apa, kita ada waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk diskusi. Bapak Ibu boleh tanya pengalaman yang sudah pernah beritakan Injil, usir setan, boleh cerita supaya yang lain juga terinspirasi. Seperti itu. Mungkin Ibu Cece mau cerita hari-hari ini kan lagi on fire nih. Sorry tadi lagi ngurusin mama. Oh ya, apa-apa. Ya kalau kuasa Tuhan yang menyertai kita sebagai anak Tuhan, bahwa aku harus pergi mengabarkan Injil itu sebagai anak-anak Tuhan, harusnya justru menjadi lifestyle-nya saya dan juga lifestyle-nya kita semua. Yang tentunya saya ngomong ini, tentu saya nggak bilang bahwa saya jadi lebih baik. Justru saya rasa saya orang yang dulu paling sombong sedunia merasa. Saya dulu orang yang sangat keras dan sangat tidak baik bagi saya. Justru akhirnya waktu Tuhan menjadikan aku, Tuhan mempertobatkan aku, dan ketika aku jalan untuk bisa mengabarkan Injil itu merubah hidup, merubah segala sifat saya sedikit demi sedikit. Yang memang dikikis kayaknya dulu Pak Heri juga pernah ngomongnya, nggak mungkin akan kita dirubah secara total. Makanya kalau yang di sini yang kita ada di dalam kolam Dio ini dengan segala sifat itu kan kita mulai bisa baca juga. Tentunya kita akhirnya belajar untuk saling terima juga kekurangan kita masing-masing. Saya sadar banget gitu karena saya punya kekurangan, yang lain juga punya kekurangan. Jadi di sini yang seperti yang kemarin. Akhirnya walaupun kadang-kadang kita nggak bisa terima sifat seseorang, akhirnya kita belajar, oh ya saya juga punya kekurangan. Justru saya bisa terima dia, itulah saya sebagai satu kesatuan di dalam persekutuan di dalam tubuh Kristus. Itu yang kenapa juga ada di sini, kenapa juga harus saya berkomitmen di sini, kenapa saya harus berdoa di kelompok ini. Arti komitmen. Jadi kemudian kalau saya pikir di dalam penginjilan, hari-hari penginjilan di masa-masa pandemi ini justru seperti Pak Santo merasa bahwa semangat yang harus berkobar-kobar karena hari-hari ini justru Tuhan memanen tuaian itu justru di hari-hari seperti ini, teman-teman semua. Jadi kita harus memang kalau Tuhan memberikan kepekaan kepada kita waktu kita berdoa, coba di hati kita itu ada nggak seseorang yang Tuhan akan panggil itu orang-orang yang justru butuh Tuhan di saat biasanya kan saat dia lagi nggak berdaya, saat dia lagi jatuh, saat dia lagi segala sesuatu lagi ketakutan dan segala macam. Justru sisi itu kenapa Tuhan izinkan justru dalam kondisi kita yang itulah kita seringkali manusia baru bisa kebuka pikirannya. Kebuka pikiran dan hati. Jadi kalau kita sebagai kita yang mau pergi menginjili, biasanya kita ketemu orang yang lagi kayaknya gitu, lagi hebat-hebatnya. Biasanya mereka dengar aja pun nggak mau, benar nggak sih? Justru kalau lagi ada keadaan yang buruk, mereka akan belajar berpikir. Nah, kita sebagai yang percaya justru seringkali menggunakan kesempatan. Nah, inilah kesempatan yang aku pakai.
yang Tuhan justru izinkan, dan kenapa di dalam dunia yang aku ngerasa nggak selesai-selesai, dan Tuhan memang apa ya, saya pikir kenapa semakin hebat, semakin belum selesai. Juga pasti ada maksud tujuan bagi setiap orang percaya bahwa Injil harus dikabarkan sampai ke seluruh dunia kan. Dan saat itu Tuhan akan datang. Jadi aku bisa bukan saya aja yang bisa lakukan itu, tapi yang lain juga bisa lakukan itu, karena ada kesempatan di saat justru kondisi yang buruk ini. Orang akan menjadi terbuka, artinya kematian yang kapan saja bisa datang. Kematian itu aku seringkali injili kepada orang ini, malah saya lebih nggak berani dulu. Saya ketemu ada orang air hitam. Ini bukan Ama ya, bukan Lita ya ngomong, bukan Andri juga. Ada salah satu itu, dulu orangnya betul-betul keras, dan saya juga agak takut-takut kalau ngomong ke dia, karena ya jaga-jaga perasaan. Wah, tapi kalau begitu pandemi, saya nggak ada pakai lagi perasaan takut sama dia. Kenapa? Pandemi ini kan memang semua orang bakal menghadapi kematian yang mendadak, kapan aja gitu loh. Jadi akhirnya saya ngomong sama orang ini. Udah kalau ngomong mati itu saya udah langsung berani. Jadi lebih percaya diri malah di dalam pandemi ini. Membuat saya lebih percaya diri bahwa kematian itu memang ada, kematian itu mengerikan, kematian nggak selesai loh, aku bilang. Jadi momen inilah yang aku pakai dengan membawa aku lebih berani, dan supaya memang kita harus beritakan. Tapi bukan itu yang juga, bukan ngomongnya. Saya seringkali memulai itu dengan saya menunjukkan saya punya kasih. Saya pasti menunjukkan, saya nggak langsung datengin langsung pak begitu. Tapi saya selalu mulai dengan seperti misalnya saya lihat apa yang mereka butuhkan. Bukan sogokan ya, sekali lagi. Tapi saya munculkan dari hati saya bahwa Tuhan tolong saya bisa mengasihi mereka. Dari situ aku baru bisa memberitakan Injil. Dari semua orang-orang yang saya injili, saya pasti memperhatikan mereka dalam hidup, misalnya kesehatan mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka itu, dan mereka merasakan aku punya kasih dan perhatian, itu sudah pasti gitu. Dan saya menunjukkan pengorbanan diri saya juga gitu, sehingga orang yang saya injili juga bisa tahu bukan saya dengan ngomong. Jadi itu yang aku lakukan. Saya kesini ada ngomong kalau ini kayak baru-baru ini saya ketemu Ibu Linda gitu misalnya. Ibu Linda walaupun sudah Kristen, itu salah satu saudara kita juga sebenarnya. Kalau itu sudah, misalnya dia ngomong, Ibu bisa perhatiin saya hal-hal kecil aja, karena dia mungkin Ibu Linda sudah lama nggak ada masalah lah ya. Ini saya nggak ceritakan di sini, tapi saya pikir ada bagian yang saya perlu perhatikan. Waktu dia tanya saya waktu memberikan dia, saya ingat kalau saya beli makanan, saya langsung beli. Saya langsung nggak mau tunggu, saya beli, seperti saya beli roti. Saya ingat, walaupun dia sanggup, saya beli roti, kemudian saya bawa. Itu perlu, itu sebenarnya lakukan sesuatu itu, waktu saya mau beli roti untuk seseorang, saya mesti kadang-kadang berpikir, nggak usah lah, apalah pikiran kita yang kemana kan, tapi enggak, saya belajar disiplin mengasihi. Arti saya kalau ke diri saya sendiri, disiplin mengasihi berarti disiplin mengasihi aku lakukan dengan sederhana tapi dengan disiplin. Ingat orang ini ketika waktu saya doa, waktu saya mau beli sesuatu atau saya mau lakukan sesuatu, saya mau belajar berdisiplin mengasihi orang ini sehingga dia terima dengan apa ya, oh iya ya, aku diperhatikan. Setiap kita perlu diperhatikan. Jadi Tuhan pun memperhatikan saya, Tuhan juga memperhatikan kita semua. Jadi itulah yang kata-kata yang di sini paling menarik kalau di Pelita, dipulihkan untuk memulihkan apa namanya Pak? Untuk memulihkan orang lain. Kita diberkati untuk memberkati. Diberkati untuk memberkati, segala sesuatu yang menjadi aktif. Itu yang sangat melekat di aku juga, dan itu juga yang aku sedang lakukan sekarang. Karena tahu aku sendiri perlu, sehingga aku lakukan. Itu yang aku mau kasih kesaksian tentang bagaimana aku
menginjili yang saya yakin teman-teman semua di sini juga rindu untuk melakukannya. Gitu Pak Heri. Oke, terima kasih. Biarlah apa yang Ibu Cece sampaikan yang mendorong setiap kita. Ya, kita harus belajar peka. Kalau Tuhan ngomong beri, beri. Jangan diolah lagi di sini. Nanti itu 95% tidak jadi ujungnya. Belajar taat. Walaupun tentu taat itu bukan berarti ngawur. Karena saya percaya kalau orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan pasti akan peka dengan suara Tuhan. Bukan suara hati dan suara emosi. Itu harus bisa membedakan juga di level. Nah, terus bicara tentang memberitakan kabar baik, ya tentu ada paling tidak sistemnya seperti ini maksud saya. Kalau Ibu Cece bilang tadi kan, orang kalau lagi dalam kondisi oke semua, nah itulah tadi paradigmanya yang harus didoakan, dirubuhkan, diruntuhkan. Kita berdoa supaya Tuhan ciptakan situasi, bukan berarti terus kita minta dia bangkrut, dia sakit, bukan ya Bapak Ibu, itu nggak boleh. Tapi berdoa supaya ada situasi di mana Injil bisa masuk. Nah, terus yang saya katakan sistem itu seperti ini loh. Kalau ada orang yang uangnya banyak, harusnya yang mempunyai kesempatan besar untuk memberitakan Injil kepada dia itu ya orang yang uangnya juga banyak, Bapak Ibu. Bukan kita bicara tentang kasta, ya maaf, bukan. Ini bukan bicara tentang kasta. Tapi ini kan bicara tentang hubungan. Orang yang bisa memberitakan Injil itu langkah pertamanya kan harus punya hubungan. Ya kalau kita mau nginjilin jenderal yang diutus kopral, nggak connect itu. Jadi bapak-bapak, setiap Anda kan punya hubungan, punya relasi yang setingkat, kalau saya boleh pakai bahasa itu. Ya, gunakanlah kesempatan itu. Berdoa minta Tuhan supaya dia mengalami situasi. Bukan sakit, bukan bangkrut. Mungkin orang yang punya uang, dia mengalami situasi dengan istrinya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hubungan dengan mereka, itu bisa masuk dari sisi itu. Jadi jangan berpikir bahwa ya lagi dengan pola paradigma lama orang Kristen, tugas penginjilan itu hanya kepada pendeta. Nah, kalau pendeta mau datang ke konglomerat, belum apa-apa, dianggap dipikir mau ngajukan proposal nanti. Udah nggak nyambung. Nah, jadi setiap kita punya hubungan. Dengan siapa saja, masing-masing kita punya hubungan. Dan itu kita punya kesempatan. Jadi jangan berdiam diri. Ini waktumu, ini waktu Tuhan bagimu untuk kau bergerak. Siapa saja yang Tuhan izinkan untuk punya hubungan dengan engkau, hubungan bisnis kah, hubungan persahabatan kah, ini waktumu. Jangan sia-siakan. Ingat terus lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Supaya hidup kita ini jadi berkat. Seperti Ibu Cece tadi, berkati untuk jadi berkat. Oke, mungkin Pak Santo atau Alom tadi mau tambahkan. Silakan. Maaf Pak, kepencet saya Pak. Oke, kalau itu Pak Santo silakan. Ya, kalau seperti Pak Heri ngomong tadi kan, pengusaha yang banyak duit menjangkau yang banyak duit, itu kan. Ada syairnya Pak. Ya, buah salak, buah apel, bukan dagala tapi dalepel. Ya, jadi buah salak, buah apel, bukan dagala tapi dalepel gitu loh. Nah, ini bisa dipakai gitu loh. Ya, supaya tidak terlalu tegang ini, namanya bahasan kuasa roh jahat, namanya pada mukanya pada serius sekali gitu loh, ya kan? Nggak ada apa-apanya kuasa roh jahat itu ya. Nah, gini, saya mau bacakan daripada satu versi Alkitab yang lain, firman Allah yang hidup, ini mungkin bisa membuat Bapak Ibu atau teman-teman lebih dong ya, dengan terutama di ayat 29 ya. Nah, 28 begini, tetapi jika aku mengusir roh jahat dengan mempergunakan kuasa roh Allah. Ingat, jika aku ini Yesus tentunya, jadi mengusir roh jahat dengan mempergunakan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di antara kalian. Jadi jika kita yang mengusir roh jahat, bukan kita yang mengusir, ingat. Karena Yesus yang mengusir. Nah, jikalau Yesus yang mengusir, maka kuasa roh jahat itu harus taat.
Itu harus yang kita pegang gitu loh. Kedua, yang ayat 29 berkata begini, kerajaan iblis baru dapat dirampas dan roh-roh jahat diusir kalau iblis sudah diikat. Jadi kalau 29 tadi kan merampok rumah kan. Jadi mungkin jauh lebih tepat kita pakai versi yang firman Allah yang hidup. Karena di sini berbicara tentang roh jahat ya. Roh jahat. Perumpamaan yang di atas itu tentang yang ini kayaknya kurang tepat. Kalau dikaitkan dengan perikop daripada firman Allah ini, karena Yesus dan Beelzebul kan, artinya perumpamaan yang dimaksudkan adalah antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman semua, sudah tiba waktunya sekarang kita bukan belajar lagi untuk diri kita sendiri tentunya. Terus sekarang ini Injil sangat terbuka. Injil sangat terbuka lewat pandemi ini gitu loh. Dan lewat pandemi ini juga Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Karena apa? Karena lewat medsos, lewat namanya Zoom, YouTube, apapun itu semua berlomba-lomba bikin konten. Ya, baik itu konten yang lain ya. Termasuklah semua pendeta itu yang gaptek mau tidak mau tuh melek juga gitu loh. Ya, yang gaptek ya mungkin cari full time yang bisa bagaimana mereka bisa mengupload, bisa juga memberitakan, mensiarkan kabar baik kepada orang-orang. Terutama ini bagi orang-orang yang diisolasi, ya kan? Isolasi mandiri atau sedang mengalami yang sekarat, ya kan? Nah, kalau itu diberitakan dalam keadaan sekarat mereka terima Tuhan, apa salahnya gitu loh. Kan bukan soal mati atau hidupnya, tapi bagaimana mereka menerima kerajaan Allah gitu loh. Karena itu janji firman Tuhan. Ketika mereka menerima kerajaan Allah, maka kerajaan iblis itu tidak akan ada. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan kerajaan iblis sih ya. Atau mengagung-agungkan kerajaan iblis, nggak perlu. Apalagi seminar-seminar tentang kerajaan iblis juga nggak perlu gitu loh. Karena sekali lagi kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Terus kuasa yang diberikan Yesus kepada saya dan kepada saudara semua sama. Ya, kalau dulu Yesus mengusir setan dengan kuasanya, sekarang juga waktu kita mengusir setan diberi kuasa yang sama. Ya, karena segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada kita. Tinggal mau enggak kita menjalaninya atau mempraktekannya saja sebenarnya. Kita ini sebenarnya sudah banyak sekali belajar dan pintar menurut saya, tapi kurang mempraktekkan atau mempergunakan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Tidak sulit. Semuanya bisa. Ya, tapi memang seperti Pak Heri ngomong tentang anak Skewa itu, ya betul, kalau kita tidak hidup dalam kerajaan Allah, pasti kita akan diserang oleh kerajaan setan. Ya kan? Mau coba ngusir setan, Anda hidupnya tidak kudus. Maka yang ada kudis. Gimana mau ngusir yang kudis juga gitu kan? Karena di sini yang atas tadi kan berbicara tentang bagaimana setan mengusir setan, kata Yesus. Ya kan tidak bisa. Kerajaan terpecah-pecah juga tidak kuat. Rumah tangga berantem mana bisa gitu. Jadikan sebuah contoh dan mengusir setan gitu loh. Nah itu saudara teman-teman semuanya. Jadi kalau ada bahan bisa praktek sih ya. Atau sekarang minimal ya banyak yang terpapar COVID, ya kita layanilah. Kalau nggak bisa kita layani dengan
secara doa, bisa materi, ya. Apa mungkin kita buat grup untuk kirim makanan kepada yang isoman, itu bagus sekali ya menurut saya. Dari kesaksian Ibu Merianti itu, ya kayaknya kita perlu lakukan di Jambi. Dan mungkin di sini ada orang Bungo, siapa aja lah ya, praktek kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sih menurut saya lebih konkret ya kalau kita bicara tentang Injil mungkin. Jadi Injil bisa dikabarkan dalam keadaan baik maupun tidak baik, tapi dalam keadaan seperti ini yang paling subur menurut saya Injil diberitakan. Demikian mungkin dari saya. Oke. Kalau ada yang mengusir, mau dilatih untuk ngusir setan, ya boleh. Ya, kita siap untuk melatihnya gitu loh, ya. Oke. Ya, jadi Yudas 23 jelas katakan pakai bahasa merampas jiwa mereka ya, dengan kita mematahkan. Nah, terus seperti apa yang diusulkan Pak Santo itu it's okay, tapi prinsip Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ini juga tetap berjalan bersamaan. Kalau memang kita tidak punya kapasitas seperti yang di Surabaya, tapi paling tidak Yerusalem kita ketika mungkin ada keluarga inti kita yang terpapar, kita bisa perhatikan mereka, support mereka, kita bisa doakan mereka. Kalau kita punya materi diberkati untuk memberkati. Nah, kalau keluarga kita semua aman, coba konsel-konsel kita. Mulai dari anggota konsel. Dan saya percaya hari-hari ini sudah mulai dipraktekkan kan. Nah, kalau konselnya semua sehat, nah coba lihat anggota gereja pelita. Ada enggak? Jangan, itu bukan konsel aku Pak. Enggak. Kalau memang konsel kita semua oke, ya kita bantu yang lain. Gereja. Nanti baru ke ujung bumi. Jadi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ya kalau kita memang ada konglomerat yang punya kapasitas, mau buat seperti Surabaya, ya it's okay sih, nggak masalah juga. Tapi paling tidak bukan berarti kita juga nunggu ada konglomerat baru kita bertindak, karena prinsip Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi itu kita harus praktek. Karena Tuhan bilang setia dalam perkara kecil, kita akan setia dalam perkara yang besar. Nah, jadi seperti itu saja yang harus kita lakukan, karena inilah yang tahu siapa-siapa yang butuh kan pasti orang-orang dekat kita dulu dong. Karena di 2 Petrus 1 ayat 6-7 juga katakan di atas kesalehan terakhir ya. Di atas kesalehan itu ditambahkan kasih kepada saudara-saudara, baru kasih kepada semua orang. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tapi ya sekali lagi, yuk kita mulai dari perkara yang kecil. Mulai dari Yerusalem kita, dari Yudea konsel kita, dari Samaria gereja kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi jangan langsung lompat ke ujung bumi. Nggak apa-apa kalau memang punya dana yang kuat, langsung lempar ke ujung bumi, nggak apa-apa. Tapi mulailah dari hal-hal yang kecil. Oke, saya pikir itu saja hari ini. Kita belajar, yuk kita renungkan, dan kita mulai praktekkan sama-sama. Kenapa? Karena engkau punya kuasa. Engkau punya hubungan. Jangan lupa seperti yang Pak Santo tadi, buah salak, buah apel, bukan ndak galak, tapi ndak level. Tapi jangan pakai yang ini, buah salak, buah kueni, bukan ndak galak, tapi nggak berani. Nah, itu jangan Bapak Ibu ya. Kalau nggak level ya aku bisa terimalah, tapi kalau nggak berani bertobat. Oke, silakan. Kita akan berdoa. Ya, jadi gini, saya siap, artinya terlibat kalau misal ada teman-teman butuh pengiriman bantuan makanan, saya siap. Ya, kemarin saya sudah kasih menu, ternyata Hengki tidak memilih gitu loh, jadi agak repot juga. Jadi main kirim aja sekarang kalau memang butuh gitu loh, ya enggak? Menunya harus serba telur, Pak. Oh gitu, gampang kalau gitu. Telur dadar, telur apa? Telur Telur rebus. Rebus. Oke, silakan. Ya. Oke, kita masuk dalam pokok doa. Jadi saya minta Ciacu, tolong. Teman-teman,
Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Selalu mengingatkan kami, untuk kami semakin menyadari bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kami semakin hari harus semakin serupa dengan Kristus. Kami harus mempunyai kasih yang daripada-Mu Tuhan untuk mengasihi sesama. Sehingga lewat hidup kami Tuhan nama-Mu dimuliakan. Tuhan tolong kami, beri kami setiap orang-orang percaya untuk kami memegang tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami pergi menjadikan teman kami, saudara-saudara kami adalah juga murid-murid-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami punya keberanian untuk kami Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, baik saudara-saudara kami, baik komsel kami, maupun juga orang-orang di gereja kami, ataupun orang-orang di luar sana yang membutuhkan kami. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan Engkau beri kami hikmat apa yang harus kami kerjakan dan lakukan ke depannya Tuhan. Supaya kami Tuhan mempraktekkan kasih yang daripada-Mu Tuhan, untuk mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami mau berdoa Tuhan pagi ini buat saudara-saudara kami. Kami mau dukung doa buat papa mamanya Hengki Tuhan yang terpapar COVID saat ini. Tuhan kami mohon ada kasih karunia-Mu Tuhan buat papa mamanya Hengki Tuhan. Agar lewat sakit penyakit ini, mereka Tuhan boleh mengenal Engkau, percaya Engkau dan diselamatkan. Tuhan Engkau yang pulihkan keadaan papa mama Hengki Tuhan. Sehingga semakin hari mereka boleh semakin pulih dan sehat kembali. Dan ada kasih karunia dan keselamatan-Mu buat keluarga ini, buat papa mamanya Hengki Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh iman anaknya Tuhan, papa mamanya disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa bagi keluarga Pak Heri yang di Malang Tuhan. Kami berdoa buat papa, mama, dan adik Pak Heri yang di rumah yang sedang isolasi mandiri saat ini. Tuhan Engkau beri kekuatan, Engkau beri penghiburan, Engkau beri ketenangan kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka dapat menjalani isolasi mandiri dengan hati yang tenang Tuhan, hati yang damai, dan mereka Tuhan boleh dikuatkan setiap hari, khususnya buat mamanya Pak Heri Tuhan beri ketenangan, sehingga dia tidak banyak pikiran Tuhan, tapi dia boleh tenang dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Juniati Megawati Tuhan yang sedang mungkin di rumah sakit, Tuhan beri ketenangan. Juga anaknya Eva Tras Tuhan yang diisolasi di Balai Kesehatan. Tuhan Engkau juga yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib. Tuhan pulihkan keadaan Eva Tras Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga ini. Tuhan campur tangan Tuhan. Tuhan lewat masalah ini, Tuhan sedang mengajarkan mereka untuk terus mengandalkan Engkau, percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong, Tuhan satu-satunya yang dapat memulihkan keadaan mereka dan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara kami Buyung Kristian Tuhan. Kami bersyukur buat pekerjaan dia saat ini Tuhan yang sudah Engkau berikan. Tuhan dia punya kerinduan untuk kembali kepada maskapai penerbangan Tuhan, kepada profesinya sebagai pilot. Tuhan, kiranya ada kasih karunia-Mu untuk kerinduan Buyung Kristian ini Tuhan. Kami serahkan Buyung Kristian juga keluarganya, papa mamanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Linda Tuhan, bagi anaknya Ibu Linda, Yehezkiel Tuhan, yang saat ini emosinya belum stabil Tuhan. Juga ada kepahitan di dalam hatinya.
Tuhan, kiranya ada kasih karunia-Mu buat Yehezkiel Tuhan. Biarlah Yehezkiel boleh pulih kembali Tuhan. Biarlah dia boleh pulih dari emosinya yang tidak stabil Tuhan. Dan segala kepahitan dalam hati pikirannya kami mau cabut dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri juga kekuatan, hikmat kepada Ibu Linda untuk dapat merawat anak ini Tuhan dengan baik. Dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan untuk mengasihi Yehezkiel. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah membawa doa-doa kami di dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Pak Yusya. Bapak, di dalam kami bersepakat berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa khusus untuk pemerintahan yang sedang berjuang ya Bapak, berjuang untuk perekonomian kami sejak COVID-19 ini. Kami tahu banyak lapangan pekerjaan yang berkurang, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan. Kami berdoa bahwa Tuhan menaruhkan hati untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpin yang ada di negara dan di pemerintah kami ini ya Bapak. Bapak dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan taruhkan hati kepada kami juga, agar kami juga memiliki belas kasihan. Kami memiliki kerendahan hati, agar kami juga bisa mengasihi sesama orang-orang yang berada di lingkungan kami ya Bapak. Demikian juga kami berdoa Bapak untuk pemerintah yang berjuang juga untuk berdoa juga supaya mereka yang bertanggung jawab untuk memvaksinkan dirinya, kami berdoa supaya mereka juga taat kepada aturan pemerintah. Kami juga berdoa Bapak untuk petugas-petugas kesehatan yang sedang berjuang, mereka yang berada di garis depan, mereka yang berjuang mempertaruhkan nyawa dan kesehatan mereka. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kesehatan mereka. Kami berdoa juga Bapak untuk mereka yang saat ini terpapar COVID, banyak di antara anggota kami, keluarga kami yang terpapar. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menguatkan, Tuhan tetap meneguhkan. Taruhkan dalam hati kami ya Bapak selalu berbelas kasihan, supaya kami boleh memperhatikan orang-orang di sekeliling kami, supaya kami juga bisa memberitakan Injil Kerajaan-Mu ya Bapak. Kami boleh mempraktekkan Injil Kerajaan-Mu ya Bapak dalam kondisi yang saat seperti ini ya Bapak. Biar kuasa Tuhan praktekkan, kebaikan Tuhan boleh mereka percaya akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Doa untuk kami semua yang berada di sini ya Bapak, Tuhan tetap lindungi kami, mulai dari kesehatan kami, pekerjaan kami, usaha kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang membela kami, Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kami. Mari kita sama-sama mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada kami, dan ampunilah kami dan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, Mbak Heri tutup dalam doa, Mbak Heri ya. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, dan kami percaya Engkau sudah memberikan kuasa-Mu bagi kami, karena kami adalah anak-anak kerajaan-Mu. Sebab itu biarlah kami hidup dalam cara-cara kerajaan-Mu, kami hidup dalam nilai-nilai kerajaan-Mu, supaya melalui hidup kami Tuhan kebenaran-Mu dinyatakan, kuasa-Mu didemonstrasikan, dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan, dan Engkau menarik semua jiwa-jiwa datang kepadamu melalui hidup kami. Sekecil apapun yang dapat kami lakukan hari ini untuk kerajaan-Mu, Tuhan kami mau kerjakan.
Karena kami percaya firman-Mu, ketika kami setia dalam perkara-perkara kecil, maka Engkau akan mempercayakan kepada kami perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tuhan, terima kasih buat sepanjang hari baru ini, tangan kuasa-Mu menyertai kami, melindungi dan menaungi kami, tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat naga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami, dan seluruh aktivitas kami memuliakan nama-Mu. Bahkan Engkau memenuhi semua kebutuhan keperluan kami, menurut kekayaan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu, dan pimpinan tuntunan-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.